Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari PD Baca Saham Indonesia, PD Baca Saham. Oke, kali ini kita belajar sesuatu tentang salah satu saham yang pada tahun 2021 bahkan sampai awal tahun 2022 mendapatkan banyak perhatian di kalangan para trader, terutama adalah para trader yang nyangkut ya. Apa kira-kira? Tapi sebelum itu, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah terima kasih ya. Oke, kita lanjut saja langsung, yaitu saham yang bernama Unilever Indonesia. Tentu teman-teman tahu Unilever ini adalah salah satu perusahaan yang memiliki market cap cukup besar, yaitu 167 triliun. Kemudian pernya juga 20, dan dari sisi statistik mereka ini juga cukup baik. Tetapi pada setahun terakhir kalau tidak salah ya, sejak bulan apa itu? Sejak bulan Juli tahun 2020. Nah, sejak Juli tahun 2020 si UNVR ini memang terjadi penurunan harga sahamnya. Misalnya di harga tertinggi pada tahun 2021 itu kisaran 8.500. Kemudian dia turun di tahun 2020 2020 ya maaf. 2020 itu tertingginya sekitar 8.500, kemudian terendahnya di harga sekitar 5.600-an ya kalau tidak salah ya. Kemudian tahun 2021 tertingginya berada di bulan Januari di bawah 7.600-an. Kemudian sampai penghujung tahun 2021 dia membuat harga terendahnya. Nah, ternyata tahun 2022 ada harga terendah baru. Nah, ini menjadi momentum kita untuk mempelajari ya tentang teknik averaging menggunakan fraksi harga. Yang belum kenal fraksi harga bisa coba belajar di video-video PD Baca Saham sebelumnya, tapi kalau itu tidak jelas bisa lihat di keterangan ini ya, fraksi harga. Nanti carilah, ada fraksi harga. Nah, kita belajar coba baca bagaimana cara praktek averaging. Contoh kasusnya adalah di Unilever itu, karena hampir 2 tahun itu ya turunnya ya. Nah, perlu ketahui averaging kita pakai adalah averaging yang menggunakan fraksi harga. Jadi rumusnya melihat dari jarak antar harga. Nah, itu apa namanya ya? Sulit ngomongnya. Nah, jarak antar harga. Jadi misalnya Unilever ini itu yang hijau 4380 ke 4370 itu selisihnya adalah 10 poin. Nah, untuk menemukan fraksi harganya itu tinggal dikalikan 100. Jadi karena itu 10, kalau dikali 100 berarti fraksi harganya adalah 1000. Misal ini ya, kita contoh misal dulu, nanti setelah ini saya kasih contoh gambarnya di technical candlesticknya Unilever. Misalnya kita beli di harga 5.000. Nah, kemudian turun. Nah, turunnya ketika menyentuh angka 4.000 baru kita akan melakukan averaging double dari harga kita beli. Jadi misal 5.000 itu 100 lot, berarti nanti kita tunggu di harga 4.200 lot. Itulah namanya averaging menggunakan fraksi harga. Nah, fraksi harga ini apa sih sebenarnya? Kalau yang kita pahami, fraksi harga adalah satu titik keseimbangan. Jadi karena ini titik keseimbangan, maka setiap emiten itu punya titik keseimbangan sendiri-sendiri, bergantung jarak tiknya antar harga. Nah, itu. Nah,
Saya tadi sudah sempat bikin coret-coret di picture ya, di gambar. Misalkan ini ya, tahun 2021. Nah, misalkan ini tahun 2021 bulan Juni, tepatnya kurang lebih bulan Juni lah ya. Tanggalnya bisa kapan saja. Misalnya itu kita nyantol di harga atau floating di harga 4.800-an. Kita biasanya ngambil di 4.800-an itu melihat konfirmasi pada indikator MACD, di mana dari garis MACD-nya juga sudah golden cross, ya kan. Kemudian histogramnya juga sudah menunjukkan tren naik. Tetapi ternyata ketika menyentuh di 5.200 dia kembali jungkir, bahkan terjadi gap di 5.000-an, gap down ya. Nah, itu terjadi penurunan yang cukup signifikan. Misalkan ini telat kita taking profit, nah itu bagaimana sikapnya, ya kan? Kalau saya yang biasa taking sekali hijau taking profit 1%, 2% enggak soal. Tapi misalnya ada yang strategi taking TP-nya minimal 10%, mungkin ya harus berpikir tentang cara ini. Nah, kita hitung ya. Misal 4.800, kita punya harga 4.800, berarti berapa fraksi harganya untuk kita averaging? Tinggal kita hitung tadi, berarti averagingnya untuk UNVR nanti di harga 3.800. Kita cek 3.800 nyampe di bulan apa. Kita cek tadi gambarnya sudah saya buatin. Nah, ini harga menyentuh di 3.800 itu pada bulan September tahun 2021. Berarti kira-kira Juni, Juli, Agustus, September. Kurang lebih 4 bulan. Dia bisa menyentuh ke harga harga keseimbangannya. Nah, memang kecenderungannya ketika menyentuh harga keseimbangan seperti ini ya akan terjadi pullback, meskipun ada juga potensi penurunan. Setidak-tidaknya andaikan kita tadi sudah ketika nyantol di 4.800, kemudian di 3.800 ini sudah beli barang di harga murah ini dengan kekuatan 2 kali lipat dari harga kita beli, kemudian kita jual di 4.400 ya, kurang lebih ya, setengahnya 50%-nya itu sudah nutup banyak kan, sudah untung itu. Nah, itu yang namanya averaging menggunakan fraksi harga. Kemudian kita contohkan lagi di bulan berikutnya, bulan Desember. Nah, bulan Desember itu tadi setelah September naik sampai ke berapa tadi? Sampai ke 5.400, kemudian terjadi pembalikan arah turun Desember sampai ke 4.000-an. Ternyata ada golden cross lagi. Kita sempat tidak taking profit, kemudian turun lagi. Anggaplah ini kita di 4.100 ya, 4091 kita jangkepin, kita bulatin 4.100. Kita beli lagi di sini. Yang tadi kan sudah dijual ya, tadi sudah dijual, udah net sell, udah untung lah Unilever. Nah, kemudian di sini di 4.100, ternyata itu turun lagi. Berapa kita akan averaging lagi? Tentu udah kita tulis 4.100 dikurangi 1.000, berarti di harga 3.100. Kita cek ada nggak 3.100. Nah, ternyata 3.100 tidak tercapai pada perdagangan bulan Mei ini. Itu Desember, tapi cukup lama teman-teman ya. Dari 4.100 di bulan Desember tahun 2021 sampai bulan Mei ini dia hanya sampai menyentuh di harga sekitar 3.250-an ya, kurang lebih ya kalau tidak salah itu. Saya tidak hafal harganya UNVR ini. Nah, itu loh. Ini berarti apa kalau yang di contoh yang kedua ini? Tentu contoh kedua ini kita tidak beli lagi. Sampai 4.100 kita biarkan. Kita tunggu sampai 3.100. Ternyata tidak sampai ke 3.100. Kita tunggu saja pullbacknya. Yang menjadi catatan,
ketika menggunakan teknik ini, teknik averaging menggunakan fraksi harga, itu ada dua catatan yang kita pahami. Yang pertama adalah harus bisa pastikan bahwa saham itu saham yang secara kinerja memang cukup baik. Seperti Unilever kita ketahui produknya umum, bisa kita ketemukan di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kinerjanya selalu positif dan operating profitnya besar di 2 triliun kalau tidak salah ya. Nanti dicek lagi di RTI bisnisnya. Nah, itu pertama, kinerjanya bagus. Nah, yang kedua adalah teknik averaging menggunakan RDN yang berbeda. Nah, ini yang diajarkan Pak Fir Abdul Jamal itu yang bisa kita pakai untuk teknik averaging menggunakan fraksi harga. Keuntungannya adalah tentu psikologis kita tidak terganggu untuk selalu melihat harga yang merah-merah. Itu pusing teman-teman. 4 bulan lihat merah-merah itu mumet. Tapi dengan cara averaging, dengan cara menggunakan 9 RDN bisa jadi secara psikologis kita akan baik-baik saja. Misalnya kita kembali di sini, ini 4.800 kita nyantol 100 lot. Nah, ketika 100 lot ternyata break sampai ke bawah, kita tutup, kita tidak lihat dulu. Tidak lihat dalam arti hanya pantau sekilas-sekilas. Tapi kita pindah ke RDN salah satunya yang untuk investing di harga 3.800 atau misalkan 3.810, kita sudah perangkat di e-port itu ada namanya alert peringatan ketika harga menyentuh harga segini, kita diingatkan untuk melakukan aksi beli atau melakukan aksi jual. Itu kalau tidak salah begitu. Nah, di RDN yang satunya kita sudah siapkan double dana dari harga pertama tadi dalam rangka averaging menggunakan fraksi harga. Nah, itu jadi ketika naik mungkin di RDN yang pertama tadi masih minus separuh dari harga 4.800, tetapi di RDN yang kedua ini kita sudah profit kurang lebih berapa persen itu. Dan kalau dihitung misalnya sampai 4.400 kita nggak tahan, kita jual, itu sudah plus itu. Dihitung lagi ya teman-teman ya, dihitung lagi karena di sini kita pasang double. Misalnya di RDN pertama 100, di sini 200 lot. Jalan sampai ke 400 saja, 4.400 itu sudah cukup lah. Nah, itu namanya win is win gitu. Lagi-lagi kembali ke kalimat yang sering disebarluaskan oleh Pak Fir tadi tentang win is win. Itu kira-kira ya. Kalau masih bingung dengan penjelasan ini, silahkan tanya di kolom komentar. Kita ramaikan khasanah perdagangan bursa saham Indonesia ini dengan cara yang sesederhana mungkin. Kalau perlu, usahakan tidak menggunakan dana dari pinjol. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.